Ya, kalau saudara baru saja mengikuti seri kita, maksudnya baru masuk sekarang gitu ya. Kita sedang dalam satu seri pendalaman Alkitab yang fokusnya itu adalah justru dalam aspek yang boleh dibilang orang sering abaikan ya. Yaitu kita itu tentunya goalnya mau mendalami Alkitab dengan tepat. Itu semua goal, itu goal daripada seluruh pendalaman Alkitab kan ya. Tapi waktu kita mempelajari Alkitab dengan tepat ya, untuk kita bisa mengerti Alkitab dengan tepat itu nggak cukup dengan hanya mempelajari Alkitabnya. Kita juga mesti mempelajari pelajarnya, ya, yaitu kita. Kita mesti tahu bias apa, ya, kacamata apa yang kita bawa ke dalam Alkitab, karena kita itu nggak pernah netral di hadapan Alkitab. Ya. Fenomena yang sama itu saudara muncul kalau kita itu lagi belajar kungfu. Saya udah pernah pakai contoh ini kan ya. Kalau saudara belajar kungfu, itu saudara nggak mungkin cuma belajar kungfunya. Waktu saudara belajar kungfu, itu si suhu itu punya tugas untuk mempelajari saudara yang belajar kungfu kan ya. Saudara itu dalam pelajaran kungfu itu nggak pernah cuma fokusnya hanya untuk belajar jurus-jurus yang baru, tetapi juga untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang lama, yang jelek gitu kan ya, yang nggak perlu, yang biasanya orang kungfu sebut dengan gerakan-gerakan yang percuma gitu kan ya. Ilusi saudara, kalau kita itu pikir waktu kita belajar sesuatu ya, atau kita mendalami sesuatu itu berarti cuma bertambah. Enggak saudara, enggak mungkin seperti itu. Yang namanya belajar itu selalu ada bertambahnya dan ada juga pengurangannya. Dalam learning sekali lagi itu selalu ada aspek unlearningnya ya, membuang yang ngawur, membuang yang salah. Dan dalam seri kita ini kita sedang fokus ke dalam aspek yang unlearning ini ya. So itu yang jadi fokus kita dalam seri ini, saudara. Of course kita akan bahas tetap beberapa bagian daripada Alkitab, itu sudah jelas ya. Tapi saudara mesti ngerti bahwa tujuan utama kita dalam seri ini itu bukanlah untuk mengajak saudara hanya untuk mengerti isi daripada bagian Alkitab tersebut. Enggak saudara, tujuan utamanya itu adalah untuk mengajak kita menyadari apa yang ada di sini. Apa yang sedang bertengger di hidung saudara selama ini. Yang selama ini kita pakai untuk membaca Alkitab dan yang seringkali mungkin ini yang membuat pembacaan kita jadi nggak tepat. Ya. Tujuan kita dalam seri ini adalah membombardir saudara dengan berbagai macam bagian Alkitab yang kita mungkin pikir kita tahu artinya apa. Hanya untuk di belakangan kita buktikan bahwa ternyata ada banyak sekali dua hal. Ya. Yang pertama adalah kita seringkali akhirnya jadi lihat sesuatu yang sebenarnya nggak ada di Alkitab. Karena itu sebenarnya cuma refleksi daripada bayangan daripada kacamata kita sendiri gitu ya. Kita lihat banyak hal yang ternyata sebenarnya nggak ada di Alkitab. Yang kedua adalah untuk juga menyadari kita ternyata banyak nggak lihat justru barang-barang yang sebenarnya ada di Alkitab. Karena sekali lagi kita dibutakan sama kacamata kita ya. Jadi ada dua aspek ini yang saya pengen coba saudara. Nah, terakhir kali kita hanya bahas satu perikop ya. Karena memang pembahasan perikop itu perlu cukup lama saudara ya, yaitu urusan mengenai tulisan Paulus mengenai tudung kepala dan rambut wanita dan segala macam. Dan saya harap kalau saudara ikut yang kemarin itu saudara bisa lihat ya betapa bukan cuma jauh tapi jauh gitu ya bedanya antara apa yang Paulus itu sebut dengan alamiah dengan apa yang kita hari ini sebut dengan alamiah kan ya. Nah hari ini kita akan lihat 3 bagian saudara dari Alkitab ya, 1 di Perjanjian Lama dan 2 di Perjanjian Baru. Dan sekali lagi saudara tolong atur ekspektasi saudara. Waktu kita sedang mempelajari bagian-bagian ini, kita nggak tertarik atau kita nggak terlalu tertarik paling nggak gitu ya, untuk diskusi makna rohani apa gitu ya dari bagian-bagian ini. Bukan itu saudara. Yang jadi fokus kita adalah kita mau diskusi bagaimana kita selama ini memandang bagian-bagian tersebut. Dan lalu kita akan membandingkannya dengan bagaimana orang memandang teks tersebut kira-kira pada zaman teks tersebut ditulis. Itu yang kita mau coba lihat. Perbandingan antara bagaimana kita hari ini menafsir bagian ini dan bagaimana orang-orang zaman itu mungkin menafsir bagian tersebut gitu ya. Itu yang kita mau coba lakukan saudara. Bukan mau cari-cari makna rohani atau prinsip-prinsip hidup yang kita bisa bawa pulang dan sebagainya. Bukan itu tujuan kita ya. Paling nggak bukan dalam PA yang seri kali ini ya. Oke, 3 hal yang kita akan bahas. Yang pertama adalah mengenai genre catatan militer dalam Alkitab gitu ya. Ada sumbernya di situ kalau saudara mau lihat itu source saya taruh aja supaya saudara tahu kita nggak sembarangan gitu kan ya, dan supaya saudara tahu ini bukan hasil pemikiran saya seorang. Terus juga yang kedua kita mau lihat genre cerita hantu dalam Alkitab ya. Pernah dengar cerita hantu dalam Alkitab saudara? Dari 2 source ini, dari Jason Combs sama Deborah Prince. Dan yang ketiga kita mau coba lihat mengenai genre komedi dalam Alkitab yang saya ambil dari interviewnya Dr. Sam Lamerson itu ya. Oke.
Kita langsung masuk aja ke dalam yang pertama. Ya, catatan militer ya, catatan militer atau catatan sejarah dalam Alkitab ya. Sekali lagi saudara, kita bukan bertujuan untuk membahas bagian ini secara komprehensif dan memperhitungkan apa makna spiritualnya bagi hidup saudara dan saya, bukan itu ya. Tujuan kita adalah simply untuk memperlihatkan bagaimana waktu kita membaca satu bagian Alkitab itu ternyata bisa menafsir atau melihat atau salah ngerti karena kita nggak sadar kita sedang memakai kacamata kita ya, dan bukan kacamata orang pada zaman tersebut gitu. Dan maka waktu kita mau coba lihat kacamata dari zaman tersebut ya, gampang istilahnya, metodologinya simple. Kita akan coba lihat membandingkan apa yang ditulis di Alkitab, apa yang Alkitab catat dengan dokumen-dokumen sejarah lain yang genre-nya mirip, yang kira-kira lebih sejaman dengan waktu periode di mana Alkitab itu ditulis gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke dalam isu yang pertama ini, dan isu pertama ini simple saudara, yaitu kita mau lihat mengenai catatan angka-angka yang banyak orang merasa tidak realistis ya di dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam urusan keluarnya bangsa Israel dari Mesir dan perjalanan mereka dalam padang belantara ya. Nah, kalau saudara lihat, kita punya 3 data di Alkitab mengenai jumlah dari orang-orang Israel itu berapa ya. Di Keluaran 12 ayat 37 itu yang pertama itu adalah catatan waktu mereka keluar dari Mesir, itu ada 600.000 orang laki-laki, tidak termasuk anak-anak gitu ya. Lalu di kitab Bilangan itu ada 2 kali sensus, yang pertama itu 603.550, yang kedua itu 601.730 ya. Itu ada ayat-ayatnya, sudah bisa lihat sendiri di situ. Dari sumber inilah biasanya orang itu mengatakan bahwa bangsa Israel itu jumlahnya itu sekitar 2-3 juta. Ini simple matematika kan ya saudara kan ya. Kalau misalnya 600.000 pria lalu tambah 600.000 wanita, itu sudah 1,2 plus anak-anak mereka gitu kan ya. Yang mungkin sangat mungkin lebih dari 1 gitu, karena zaman itu bukan zaman ini. Dan kita tahu juga dari catatan misalnya di Keluaran 1 itu bahwa orang Israel itu beranak pinaknya luar biasa banyak gitu. Jadi sebenarnya sih mungkin bahkan sebenarnya lebih dari 2 atau 3 juta. Tapi itu estimasi yang ya katakanlah oke lah, 2-3 juta orang kalau berdasarkan angka-angka ini gitu kan ya. Oke. Dan angka ini banyak diragukan saudara. Dan sekarang kita mau coba lihat keraguan-keraguan ini, itu bukanlah keraguan-keraguan yang tanpa alasan ya. Keraguan-keraguan ini juga bukan muncul hanya dari orang-orang yang liberal, yang memandang rendah Alkitab gitu ya, yang nggak melihat Alkitab sebagai firman Tuhan yang diinspirasi, bukan cuma dari mereka, tapi termasuk dari scholar-scholar yang juga konservatif. Saya pengen kita coba membuka diri, saudara, untuk kita mendengar keberatan orang-orang ini, dan kita nggak selalu langsung pakai postur defensif ya. Tiap kali orang kayak meragukan atau mempertanyakan Alkitab gitu. Lalu kita pakai pokoknya jurus terakhir, yaitu jurus pokoknya. Pokoknya Alkitab pasti nggak bohong lah dan sebagainya gitu ya. Kita perlu lihat argumennya saudara. Kenapa mereka merasa jumlah seperti ini itu nggak realistis, dan lalu bagaimana kita menyelesaikannya. Oke? Nah, pertama yang pasti saudara ya, argumennya itu dasarnya itu bukan dari tempat lain, tapi langsung dari Alkitab sendiri. Yaitu kalau saudara buka di Ulangan 7 ayat 1-17, kita dapat ayat-ayat yang menarik saudara. Yaitu mengatakan bahwa bangsa Israel itu pada waktu itu actually adalah bangsa yang paling kecil di antara bangsa-bangsa yang lain pada waktu itu, di tempat itu. Ya kan ya? Saudara tahu kan teologi ini memang kan ya? Karena Tuhan sendiri berkali-kali ngomong, ini poin yang sangat-sangat jelas diulang gitu. Kamu itu bukan yang paling gede ya. Kamu itu yang paling kecil, kamu itu yang paling bontot, kamu itu yang paling jelek. Aku memilih kamu makanya bukan karena kamu, tapi aku memilih kamu karena aku gitu. Itu poin anugerah, saudara. Ya. Terus juga misalnya kita bisa lihat ada mention dalam bagian ini itu ya, yaitu ada 7 bangsa lain actually yang lebih banyak daripada orang Israel di daerah Kanaan. Yaitu orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Dikatakan 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu, gitu ya. Oke? Jadi kalau kita estimasi, saudara, kalau kita estimasi berdasarkan data yang dari Alkitab ini, sekali lagi ini bukan data dari tempat lain, ini data dari Alkitab sendiri kan ya. Maka kita bisa mengestimasi pada waktu itu di Kanaan, keseluruhan 7 bangsa tersebut plus bangsa Israel, itu kira-kira 16-24 juta orang seluruhnya di daerah Kanaan. 16 itu estimasi yang paling sedikit, saudara. Karena 16 itu mengasumsikan berarti, kalau misalnya orang Israel 2 juta, lalu semua bangsa yang lainnya itu kita nggak asumsikan lebih, sama-sama juga 2 juta, ya kan ya? Jadi total ada 16 juta, saudara. Itu estimasi yang paling rendah. Itu sebenarnya sudah menyalahi Alkitab, karena Alkitab mengatakan lebih banyak, gitu kan ya. Tapi anyway, so
16 itu yang minimal kalau kita mau bilang. Mungkin maksimumnya sekitar 24 juta orang. Itu estimasinya. Dan saudara perhatikan bahwa daerah Kanaan itu lebih kecil dibandingkan daerah Israel pada hari ini. Daerah Israel itu sampai ke dataran tinggi Golan yang pada waktu itu bukanlah daerah Israel ataupun daerah Kanaan. Daerah Israel itu 20.000 sampai 22.000 kilometer persegi. Dan saudara tahu hari ini yang menempati daerah segini di seluruh Israel pada hari ini di modern, itu tahun 2019 estimasinya itu hanya 9,1 juta. Sensus yang kita tahu data terakhir tahun 2008 itu hanya 7,4 juta. Sedangkan estimasi yang kita dapatkan dari Alkitab itu mengatakan daerah yang sama atau bahkan lebih kecil itu ditempati 16-24 juta orang. Itu berarti kepadatan penduduknya itu sekitar 413 per kilometer square gitu ya. Ini nggak terlalu aneh sih, tapi nanti kita akan lihat yang lebih aneh lagi. Nah, saudara perlu mengerti ya, angka 16-24 juta ini, saudara, itu ada pada waktu populasi global dunia itu berapa? Angka 9 juta ini, angka 9 juta Israel modern, itu adalah angka hari ini kan ya, 2019 estimasi. Yaitu ketika hari ini seluruh dunia itu tahun 2015 itu estimasi dari PBB itu adalah 7,3 miliar manusia. Dan kita tahu yang namanya jumlah populasi dunia itu meningkat tajam banget kan ya. Dari dari segitu saudara bisa lihat garisnya jelas-jelas banget gitu. Pertama kali menembus 1 miliar itu adalah di tahun 1804 kalau saudara perhatikan data yang di bawah ya. 2 miliar itu waktu tahun 1927 dan seterusnya. Itu estimasi memang. Dan kita nggak bilang ini kata kebenaran yang terakhir. Of course enggak. Tapi ini ada datanya seperti itu. Dan kalau kita mau ngomong data, kita harus lawannya data sama data gitu kan ya. Actually bahkan estimasi historis saudara di tahun 1350 itu baru mencapai totalnya 370 juta saja sependuduk total seluruh dunia. Itu tahun 1350. Kita nggak tahu kapan Musa menulis Pentateuch gitu ya. Tapi basically ya itu kira-kira entah tahun mungkin 1 milenium sebelum Masehi. Jadi jumlah yang tadi dibilang 16 juta sampai 24 juta itu pada waktu total populasi dunia itu berapa? Sedangkan hari ini seluruh Israel, daerah Israel yang lebih besar daripada Kanaan, itu hanya 9 juta. Itu adalah pada waktu sekali lagi jumlah populasi total dunia itu sekitar 7 miliar. Jadi saudara bisa mengerti sekarang kenapa ada orang-orang yang mengatakan sepertinya angka-angka yang diberikan oleh Alkitab ini nggak realistis ya. Again sekali lagi kita nggak pakai data arkeologi seperti ini jadi kata terakhir untuk kebenaran atau menghakimi firman Tuhan. Itu jelas saudara, itu jelas. Tapi paling sedikit ya saudara, kita harus mengakui dari data yang ada. Saudara dan saya paling nggak bisa mengerti kenapa orang meragukan pencatatan angka di Alkitab. Mereka bukan melakukannya, lalu kita bisa label mereka langsung sebagai orang-orang yang melawan Tuhan dan gak percaya Tuhan dan segala macam. Nggak secepat itu saudara. Kita melihat data seperti ini aja, terus terang kita juga agak muncul keraguan kan ya. Normal itu, satu hal yang wajar. Ini satu hal yang saya pengen kasih lihat saudara gitu ya. Lalu keberatan orang lagi saudara, itu bukan cuma soal jumlah populasinya, tapi juga urusan logistik. Jadi misalnya kita melihat sekali lagi di dalam urusan makanan. Keluaran 12:37 katanya 600.000 lelaki keluar dari Mesir dan belum ada mana sampai 45 hari. Itu sekali lagi berdasarkan data Alkitab dari Keluaran 16 ayat 1. Mereka itu baru mendapatkan mana pada hari ke-15 bulan kedua sejak mereka keluar dari Mesir. Itu kata-kata dari Keluaran 16 ayat 1. Jadi mereka kira-kira 45 hari menurut data Alkitab sendiri belum mendapatkan mana. Berarti kalau misalnya mereka satu keluarga itu isinya 5 orang dan mereka mengkonsumsi 1 domba. Domba itu nggak gede ya saudara by the way. Itu berarti mereka harus menyembelih 120.000 ekor domba setiap hari. Dan itu berarti mereka harus keluar dari Mesir membawa paling sedikit 5,4 juta ekor domba untuk bertahan 45 hari. Kalau seandainya pun mereka nggak makan domba tiap hari, mereka makan apa yang lain, nggak tahu apaan karena mereka di padang gurun by the way, gitu kan ya. Kalau mereka hanya makan domba 3 hari sekali, itu berarti mereka harus tetap membawa 1,8 juta binatang keluar dari Mesir. Domba atau binatang sejenisnya yang size-nya kira-kira mirip. Again, saudara, kita bisa tetap bilang di sini, mungkin aja, wong laut bisa terbelah dan sebagainya. Memang mungkin aja, saudara ya. Itu sih nggak masalah di sini.
Tapi sekali lagi saya cuma pengen mengajak saudara-saudara untuk menghadapi data-data yang ada. Oke? Nah, saudara, yang berikutnya bukan cuma urusan logistik yang berkenaan dengan urusan makanan, tapi juga berkenaan dengan urusan daerah atau area, jumlah luas area. Di bilangan 33 itu dikatakan bahwa perkemahan bangsa Israel itu adalah di tepi sungai Yordan dari Bet Yeshimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Dan kita mengetahui jarak antara dua tempat ini adalah 11,2 km di pinggir sungai Yordan. Jadi asumsinya sebenarnya adalah mereka berkemah itu pasti nggak jauh-jauh dari aliran airnya gitu kan ya. Kalau kita mau bilang gitu. Tapi katakanlah kita lihat 11,2 km ini sebagai area bujur sangkar. Area bujur sangkar ini itu berarti 127 km persegi untuk 2 juta orang. Kepadatan penduduknya, kalau bujur sangkar ya, itu adalah 16.529 orang per kilometer persegi. Dan saudara tahu nggak kepadatan penduduk di Jakarta berapa? Hanya 14.464 orang per kilometer persegi. Dan di Jakarta ada banyak rumah susun. Jadi saudara bisa lihat jelas isunya ya. Sebelum kita menuduh orang-orang yang meragukan akurasi angka-angka di Alkitab, saudara-saudara, sebagai orang-orang yang nggak beriman dan seterusnya gitu ya, kita boleh lihat dulu data-data ini dan kita boleh hadapi dulu data-data seperti ini. Dan sekali lagi, saudara tetap boleh aja mengambil jalan pokoknya percaya gitu ya. Itu sih terserah saudara. Tapi mungkin kalau kita mau dan jadi orang-orang yang lebih reasonable, saudara, kita mungkin bisa cari satu penjelasan alternatif mengenai penggunaan angka-angka ini pada zaman itu. Nah, itu sekali lagi yang saya pengen lihat. Kasih lihat sini. Kenapa kita melihat angka-angka ini sebagai problematik? Mungkin adalah karena kita melihatnya lewat kacamata kita pada hari ini. Kita mungkin perlu mengubah pandangan seperti ini, saudara. Kita mungkin perlu mengubah pendekatan datang ke Alkitab seperti ini. Sekali lagi, bukan melihat Alkitab atau mempelajari Alkitab atau menafsir Alkitab atau mengartikan Alkitab dari kacamata kita pada hari ini, tapi berusaha untuk mengerti Alkitab dari konteks sejamannya. Sebenarnya waktu zaman dulu, orang-orang menuliskan angka-angka seperti ini, itu dengan cara apa, dengan pengertian seperti apa, dengan konsepsi seperti apa, dan dengan tujuan seperti apa. Itu yang kita akan coba lihat. Oke, saudara. Nah, kalau kita melakukan komparasi, perbandingan antara angka-angka ini, pencatatan ini dengan dokumen-dokumen yang sejaman penulisan Pentateuk kira-kira gitu ya, yang kira-kira masih lebih dekat zamannya sama mereka dan juga bergenre sama, maka kita menemukan ada penemuan yang lumayan menarik. Kalau kita ANE itu by the way Ancient Near East ya, jadi budaya timur dekat kuno, itu yang biasanya maksudnya budaya Mesopotamia kuno, budaya Babilonia kuno, budaya Mesir kuno, budaya Akadia kuno, budaya Assyria kuno, dan seterusnya yang kira-kira lebih sejaman dengan Israel. Mereka itu meninggalkan dokumentasi-dokumentasi yang banyak, ya, tulisan-tulisan sejarah yang kita hari ini bisa coba baca. Kita ada banyak scholar yang sudah menerjemahkan, dan kita coba bisa bandingin antara catatan militer dalam Israel, dalam Alkitab, dengan catatan militer dalam kitab-kitab mereka, dalam pencatatan-pencatatan mereka. Yang menarik, saudara-saudara, adalah kita menemukan di dalam catatan-catatan militer, sejarah militer daripada bangsa-bangsa itu, Sumer, Akkad, Asyur, dan sebagainya, itu memang mereka sengaja menggunakan penggelembungan, kalau kita mau bilang ya, hiperbola, exaggeration, penggelembungan angka, saudara. Ini satu hal yang terjadi di semua budaya, di semua dokumen sejarah militer pada waktu itu, di semua negara-negara yang sebelah kiri kanan depan belakangnya Israel. Dan tujuannya simple. Kenapa mereka melakukan penggelembungan? Karena catatan militer mereka itu tujuannya adalah untuk memuliakan dewa atau raja daripada bangsa tersebut dengan cara menggelembungkan klaim-klaim militer daripada bangsa tersebut. Ini tujuan mereka. Ini cara yang waktu itu sah dan lumrah bagi mereka. Saudara, kita bisa tanya ya, ini penipuan atau bukan? Saya akan argue bukan, saudara. Karena ini budaya tahu sama tahu. Misalnya gini ya, paling gampang, saudara. Paling gampang kayak gini. Di dalam budaya Indonesia, saudara, itu ada satu kebiasaan yang agak aneh. Yaitu kalau saudara habis ketemuan sama seseorang, lalu saudara mau pergi meninggalkan dia,
kalimat yang saudara ngomong, kata yang saudara pakai seringkali adalah mengatakan, mari. Iya kan ya? Saudara serius nggak ngajak dia? Waktu saudara pergi, saudara mau dia ikut sama saudara gitu? Enggak kan? Kita tahu itu kan ya? Mari, oh ya mari Pak, silakan. Maksudnya pergi gitu. Mari, kata-katanya mari, tapi sebenarnya efeknya adalah pergi gitu. Saudara bisa dikatakan menipu nggak? Waktu saudara mengatakan seperti itu, saya beli Gojek, saudara. Gojeknya datang maksudnya, terus Gojeknya nganter makanan gitu ya. Habis saya, makasih ya Pak, mari gitu. Terus dia masuk ke rumah saya gitu ya. Saya akan marah kan ya, definitely gitu maksudnya. Lalu dia protes, oh Bapak ngomongnya mari gitu, Bapak menipu saya gitu. Enggak kan ya? Itu namanya budaya tahu sama tahu kan ya. Saudara ngerti maksudnya? Ini sama sekali bukan penipuan saudara. Ini namanya budaya tahu sama tahu. Nah sekarang waktu kita menemukan catatan sejarah militer dalam bangsa-bangsa lain sekitar situ, kita menemukan ada penggelembungan angka ini. Tapi penggelembungan ini, saudara, dicatat bukan untuk menipu. Dicatat seperti seakan-akan bahkan orang sudah tahu bahwa yang dicatat ini adalah bukan angka yang akurat. Contohnya misalnya, ini adalah catatan dari Raja Shalmaneser, Raja Asyur, saudara, yang mengatakan demikian ya. Kita nggak perlu terjemahin semua, saudara, tapi basically dia lagi membanggakan sepak terjang militernya kan ya. Dan saudara lihat apa yang saya bold dan saya underline itu, dia mengatakan bahwa dia itu membantai 14.400 daripada tentara musuh. Saudara perhatikan ada catatan yang kita juga punya mengenai penerus daripada Shalmaneser I, yaitu Tukulti-Ninurta. Dan dalam catatannya kita menemukan dia mengatakan dia membantai pendekar bangsa lain, bangsa Het, sebanyak 28.800. Yang saudara kan langsung bisa lihat sebagai persis 2 kali lipat angka daripada penerusnya. Nah, saudara, semua orang juga bisa lihat, kita bisa cukup yakin dari contoh-contoh seperti ini, bahwa tujuan Tukulti-Ninurta itu bukanlah untuk menipu orang-orang yang membaca catatan ini kan ya. Tujuan lewat penggunaan angka-angka seperti ini, dan itu bukan untuk menipu, dan sudah pasti bukan juga untuk memberikan data yang scientifically akurat bagi para pembacanya. Tujuannya adalah untuk mengatakan, kemuliaan saya itu 2 kali lipat daripada raja pendahulu saya. Itu tujuannya, saudara. Itu maknanya kenapa catatan-catatan seperti ini tulis. Dan semua orang juga tahu, semua orang yang punya catatan Shalmaneser sebelumnya akan tahu ini angka bikinan punya. Tapi inilah budaya tahu sama tahu yang pada waktu itu memang terjadi. Gitu kan ya? Ada satu lagi, saudara, yang menarik, catatan dari Raja Asyur juga, seorang bernama Sargon II. Dan saudara menarik, ini catatannya adalah dia sedang membangun istananya. Dan dalam tempat dia membangun istananya, dia mengatakan, yang saya bold dan underline, saudara, dia menggunakan kayu cedar dan kayu cypress yang digunakan untuk atapnya dia sebesar 16.253 cubits. Itu saya nggak tahu persisnya, saudara, tapi artikel yang saya baca mengatakan itu atap yang super besarnya, nggak kira-kira. Bahkan arsitektur modern nggak ada yang pakai atap sebesar itu. Dan lalu ada yang menarik, saudara, dia mengatakan 16.253 cubits itu adalah the numeral of my name, yaitu bilangan daripada namaku. Saudara, menarik, dalam dalam aksara orang-orang Asyur itu berbentuk aksara cuneiform. Saya nggak mau panjang-panjang ngejelasin, saudara, tapi basically aksara cuneiform itu berarti setiap aksaranya itu bisa dijadikan angka. Itu namanya aksara cuneiform. Dan tebak punya tebak, saudara, ketika saudara memakai aksara cuneiform ini untuk mengucapkan kata Sargon kedua, dan lalu saudara menjumlahkan semua angka-angka dalam huruf-huruf tersebut, berapa jumlah yang saudara akan dapatkan? 16.283. Dia ngaku jelas-jelas, saudara. Ini bukan catatan yang tujuannya adalah untuk memberikan keakuratan data. Ini juga bukan catatan yang tujuannya adalah untuk menipu orang yang membaca. Tujuannya jelas, mereka simply pada waktu itu kebiasaannya, budayanya, adalah menggunakan pencatatan angka-angka untuk tujuan yang lain selain untuk memberikan catatan yang akurat. Saudara mulai mengerti sekarang apa bedanya penggunaan kita hari ini terhadap angka-angka dengan penggunaan mereka pada waktu itu. Berbeda banget kan ya? Sekali lagi, saudara, urusan kacamata. Urusan kacamata, saudara. Teksnya sama kok. Tapi kacamata yang berbeda ternyata bisa menghasilkan arti yang begitu berbeda kan ya. Kenapa kita curiga gitu ya kalau misalnya angka-angka tadi dalam bilangan, dalam ulangan
dalam kitab Keluaran itu terus nggak sesuai dengan realitanya gitu ya. Lalu kita mulai merasa kayak ini kayaknya ada bau-bau penipuan, kita mulai nggak nyaman dengan ini dan sebagainya. Kenapa saudara? Karena sekali lagi saudara sedang membacanya dengan kacamata zaman modern. Saudara sedang membacanya dengan kacamata kita pada hari ini. Dan itu adalah justru sesuatu cara membaca yang sama sekali tidak bertanggung jawab. Nggak heran kita salah ngerti. Karena cara membacanya salah. Nah, saudara yang menarik saudara ya, adalah jadinya bagaimana semua ini membantu kita untuk mengerti tujuan daripada catatan sejarah militer dalam Alkitab. Berarti sekali lagi, tujuannya itu bukanlah hanya untuk mencatat, hanya untuk sekadar mencatat. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk merayakan, bukan hanya untuk menyatakan, tetapi untuk merayakan kemenangan besar. Dan dalam kasus Israel itu berarti mereka sedang merayakan kemenangan dewa mereka, Yahweh, atas bangsa-bangsa lain dengan cara yang lazim dan lumrah pada budaya waktu itu, pada zaman waktu itu. Itulah yang simply mereka lakukan, saudara. Sama seperti orang-orang sejaman mereka, orang-orang Israel juga menggunakan cara atau kita mau bilang tata krama yang sama dalam merayakan kemenangan yang sekali lagi lumrah dan wajar pada waktu itu dan bukan tujuannya untuk menipu. Yang menarik, saudara, yang paling menarik adalah apa yang kita bisa dapat dari semua ini, saudara? Yaitu ini, pengetahuan seperti ini, pengertian seperti ini, itu justru membuat kita meragukan Alkitabkah? Enggak, saudara. Justru ini adalah bukti arkeologis yang kalau kita mau bilang mendukung keaslian Alkitab. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena berarti saudara bisa lihat kan ya, ini mirip loh sama dokumen-dokumen sejaman mereka yang kita cukup yakin itu adalah dokumen pada waktu itu. Mirip cara penulisannya, mirip gayanya, mirip budayanya, dan itu membuat kita cukup lebih yakin. Ini justru mendukung keaslian Alkitab sebagai dokumen yang ditulis begitu lama dan bukan misalnya hasil tulisan orang modern. Bagaimana saudara membuktikan satu tulisan itu misalnya let's say saudara menemukan tulisan Shakespeare hari ini yang misalnya digembar-gemborkan sebagai karya Shakespeare yang hilang dan baru diketemukan di zaman ini. Kira-kira menurut saudara gimana caranya para ahli menentukan, menimbang-nimbang apakah ini dokumen yang asli atau palsu? Gimana caranya saudara? Gimana? Gaya bahasanya kan ya? Saudara ngerti kan ya? Gaya bahasa Shakespeare kan beda dengan gaya bahasa modern kan ya? Bahasa Inggris maksudnya. Kalau bahasa Inggris kan you, I gitu kan. Kalau dia z, thou gitu kan. Shalt, not, had, whatever kayak gitu-gitu kan ya. Lalu katakanlah saudara, tentang karya Shakespeare yang katanya hilang itu dan baru diketemukan zaman ini. Ternyata pakai I, you, dan sebagainya. Saudara akan meragukannya dong. Oh ini pasti bukan karya Shakespeare nih kayaknya. Ini tulisan orang zaman sekarang yang nggak ngerti bagaimana Shakespeare menulis. Saudara ngerti maksudnya kan? Kalau misalnya seandainya catatan di Keluaran, Bilangan, Ulangan itu mencatat angka-angka ini dengan tujuan ketepatan, dengan tujuan akurasi yang adalah paradigma zaman modern, kita justru akan menghadapi serangan yang mungkin akan besar sekali saudara dari orang-orang yang arkeologi. Yang belajar arkeologi. Karena mereka tahu pada zaman itu orang nggak menulis seperti itu. Mereka tahu pada zaman itu orang menulis bukan untuk mencatat, bukan untuk menyatakan, tapi untuk merayakan. Ini propaganda lah kalau kita mau bilang seperti itu. Jadi saudara dengan Alkitab justru mengikuti pola yang ada pada dokumen-dokumen sejamannya. Itu malah membuat kita harusnya lebih yakin dengan Alkitab. Ini justru mendukung keaslian daripada Alkitab, saudara, dan bukan membuat kita meragukan. Coba saudara lihat kan ya. Kita coba lihat saudara bagaimana kecenderungan orang-orang konservatif pada hari ini saudara ya. Yang kalau dengar hal-hal yang kayak mulai meragukan data-data di Alkitab itu mulai ketakutan sendiri dan merasa nggak nyaman gitu ya. Merasa bahwa ini menakutkan sekali kalau ini ternyata benar dan sebagainya gitu ya. Tapi enggak saudara, kalau kita menggunakan ilmu-ilmu seperti ini dengan benar ya. Saya rasa ini justru punya dampak yang sangat-sangat positif bagi kita saudara. Bagi kita orang-orang yang sangat percaya Alkitab sebagai firman Allah. Ini justru mendukung keasliannya dan bukan meragukan. Tapi kuncinya yang saya pengen kasih saudara di sini adalah untuk kita belajar mengerti Alkitab dengan kacamata zaman di mana Alkitab itu ditulis. Bukan dengan mengasumsikan bahwa kacamata modern kita pada hari ini itu berlaku. Ketika kita mengasumsikan kacamata modern kita pada hari ini berlaku, saudara, justru yang terjadi adalah salah tafsir, keraguan, ketakutan, dan segala macam. Berikutnya, saudara, ini lebih menarik, yaitu cerita
hantu ya, genre cerita hantu dalam Alkitab. Kalau saudara bawa Alkitab, saudara boleh membuka atau saudara boleh juga melihat di depan. Saya bacain ya. Saudara boleh perhatiin bagian yang saya emphasize atau saudara lihat ke depan itu juga ada beberapa bagian yang saya emphasize kan ya. Sudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka dan berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Nah, kalau saudara perhatikan cerita ini gitu ya, kita sekali lagi dengan kacamata modern kita, saudara, kita nggak nyadar ini. Tapi sebenarnya kalau saudara sekali lagi melakukan studi banding, sekarang bukan dengan cerita-cerita pada atau dokumen-dokumen dalam zaman Ancient Near East, karena itu lebih cocok sama untuk konteks perjanjian lama kan ya. Sekarang kita pindah ke konteks Greco-Roman, konteks budaya Yunani Romawi, karena itu adalah konteks zaman di mana perjanjian baru itu ditulis. Sekali lagi saudara ya, please jangan pakai kacamata yang sama untuk mengerti teks perjanjian lama dengan teks perjanjian baru. Karena perjanjian baru dan perjanjian lama itu ditulis pada dua konteks yang sangat berlainan. Bahasanya aja lain, saudara, please ya. Oke, jangan ditembakin, saudara. Kemarin kita sempat ngomong soal rambut panjang urusan di Paulus di Korintus gitu ya. Terus bisa kalau kita aplikasikan itu ke Simpson dan sebagainya, itu terlalu jauh, saudara. Ya. Konteksnya itu beda jauh. Alkitab itu sekali lagi tulisannya itu lebih dari 10.000 tahun kira-kira. Jadi konteksnya sangat-sangat lebar. Anyway, nah. Yang menarik saudara adalah kalau kita lihat dalam cerita ini, itu sebenarnya ada elemen-elemen daripada pola-pola gitu ya, pola-pola cerita hantu yang Markus pakai, yang mirip dengan pola-pola cerita hantu biasanya pada zaman tersebut, pada zaman dan dalam dokumen orang-orang budaya Greco-Roman. Misalnya yang pasti pertama, ini nggak terlalu jauh beda dengan konteks kita kan ya, settingnya malam hari, itu udah pasti gitu kan ya. Tapi yang menarik saudara adalah di ayat ke-48 itu ada catatan yang sangat-sangat spesifik, yaitu kalau dalam bahasa Indonesia jam 3 pagi, jam 3 pada malam hari itu sebenarnya mungkin nggak terlalu tepat. Sebenarnya lebih tepatnya itu secara literal adalah jam jaga keempat pada waktu malam. Dan jam jaga keempat pada waktu malam adalah periode jaga malam yang terakhir. Jadi ini adalah periode waktu di mana sebenarnya matahari itu belum terbit, tetapi sudah ada remang-remang cahayanya itu mulai memenuhi langit, tapi matahari sendiri belum terbit. Ini adalah jam jaga keempat, jam jaga yang terakhir pada waktu malam. Nah saudara, ternyata di dalam survei artikel yang saya baca mengenai cerita-cerita hantu dalam dokumen-dokumen Greco-Roman, saudara, ini adalah waktu yang paling cocok buat hantu itu keluar. Karena ternyata hantu pada zaman itu bukan bentuknya yang kayak sekarang mungkin berpendar-pendar gitu ya, keluar cahaya, glowing dan sebagainya. Enggak, saudara. Hantu pada zaman itu digambarkannya dalam dokumen-dokumennya itu either pucat seperti mayat gitu kan ya, atau hitam seperti abu. Jadi kita tetap perlu sedikit cahaya untuk melihat. Tetapi kan tetap mengerikan gitu kan ya. Jadi waktu malam juga. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk setan dan hantu itu keluar. Mungkin itu sebabnya saudara, hari ini juga beredar di budaya kita bahwa setan-setan itu keluar pada waktu maghrib. Gitu kan ya, remang-remang gitu maksudnya. So kita ada sedikit kesamaan dalam hal seperti itu gitu ya. Dan juga misalnya reaksi daripada orang-orang yang melihat hantu tentunya ketakutan. Itu juga salah satu elemen pola yang termasuk dalam cerita-cerita hantu pada waktu itu, pada waktu zaman budaya Greco-Roman. Jadi kalau saudara kembali ke ceritanya saudara actually bisa melihat ini kan ya. Waktu saudara melihat ayat-ayat ini gitu. Ini sebenarnya Markus itu sedang mau memberikan nuansa creepy-creepy gitu saudara. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payah mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira pada jam jaga yang keempat. Saudara ngerti maksudnya? Orang yang mengerti elemen-elemen ini, saudara, pembaca mula-mulanya, saudara, mereka bisa mengerti kira-kira Markus itu sedang mau membawa nuansa apa. Dan ini satu hal yang kita nggak lihat.
Karena kita hari ini pakai kacamata modern, kita nggak tahu, kita buta terhadap aspek pembacaan yang seperti ini. Tapi saudara bisa lihat ini kan ya, jelas. So ini ada elemen-elemen yang menarik saudara, di mana Markus itu sepertinya memang sedang membuat satu pola cerita yang mirip dengan cerita hantu pada waktu itu. Maka waktu kita pada hari ini membaca dengan kacamata kita cerita ini, kita mungkin merasa bahwa reaksi para murid terhadap Yesus adalah reaksi yang lumrah. Reaksi yang dapat dimengerti dan dapat dimaklumi. Yaitu mereka mengira dia hantu, gitu kan ya. Problemnya saudara adalah misalnya salah satu hint yang mulai membuat kita menyadari mungkin aslinya nggak seperti itu, adalah di akhir cerita, sebagai konklusi daripada cerita adalah mereka dikatakan, para murid itu yang mengira dia hantu, itu dikatakan mereka belum mengerti dan hati mereka tetap degil. Atau dalam bahasa aslinya, hati mereka tetap keras. Maksudnya apa ini? Kalau misalnya reaksi mereka melihat Yesus seperti itu, berjalan di atas air, lalu ini memang jam malam yang biasanya hantu keluar, dan buat kita itu memang agak cocok gitu kan, memang pada waktu itu jelas masih mirip gitu, maghrib, setan keluar, remang-remang, whatever gitu sebenarnya. Jadi reaksi mereka normal dan wajar dong. Kenapa lalu Yesus mengatakan hati mereka, kenapa Markus mengatakan mereka tetap belum mengerti dan hati mereka terdegil? Oh, mungkin karena mereka simply tidak percaya bahwa Yesus bisa meredakan angin. Itu yang muncul juga sih kalau saudara perhatikan di bagian sebelumnya kan ya. Di ayat yang 51-52. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat terjangang dan bingung sebab sudah peristiwa roti mereka jauh mengerti. Hati mereka terdegil. Mungkin karena itu kali ya. Karena Tuhan Yesus meredakan angin. Jadi itu sebabnya mereka tercengang dan bingung. Mereka belum mengerti. Hati mereka degil. Maksudnya mereka tidak bisa percaya Yesus bisa meredakan badai. Tapi reaksi mereka dan anggapan mereka, sangkaan mereka bahwa Yesus adalah hantu, kan masuk akal dong harusnya. Paling nggak understandable lah, memang sih salah, tapi bisa dimengerti dong. Itu mungkin pembacaan kita, saudara. Yang menarik adalah kita mengetahui satu hal lagi, meskipun Markus itu sedang menuliskan cerita ini dengan pola yang mirip dengan cerita hantu pada waktu itu, ada satu ternyata elemen yang Markus seperti sengaja masukin, yang justru bertabrakan habis dengan pola cerita hantu dalam budaya Greco-Roman, yaitu urusan berjalan di atas air. Ini menarik ya saudara. Ternyata di dalam literatur Yunani Greco-Roman, hantu itu memang bisa punya banyak kemampuan yang manusia nggak punya. Tapi satu hal yang mereka nggak bisa lakukan. Saudara tahu apa? Mereka nggak bisa berjalan di atas air, saudara. Actually, saudara tahu dalam literatur atau mitologi Greco-Roman, air itu adalah pembatas antara dunia orang mati dengan dunia orang hidup. Jadi saudara tahu misalnya River Styx, itu terkenal banget kan ya dalam Iliadnya Homer dan sebagainya gitu. Yaitu sebagai sungai pembatas antara dunia orang mati dengan dunia orang hidup. Orang yang meninggal, lalu mereka mau pergi ke dunia orang mati, mereka nggak bisa melewati sungai ini, saudara. Mereka nggak bisa berenang. Karena yang namanya hantu atau setan atau demon pada waktu zaman itu dalam konsepsi literatur Greco-Roman, itu nggak bisa nyebrang air. Maka perlu yang namanya si Charon, yaitu the ferryman of the dead, yang akan menyeberangkan mereka dengan perahu di atas kapalnya. Menyeberangkan mereka dengan di atas perahunya, menyeberangi sungai Styx tersebut, supaya mereka bisa sampai ke dalam dunia orang mati. Nah, saudara ini menarik kan ya? Charon itu dalam legendanya ceritanya, itu hanya akan menyeberangkan orang yang dikuburnya dengan baik. Orang yang dikuburnya asal-asalan itu tidak akan diterima oleh Charon untuk diseberangkan. Itu sebabnya orang yang dikuburkannya tidak baik, itu akan kembali ke dunia orang hidup dan menghantui. Ceritanya begitu pada zaman mereka. Tapi ini saudara temukan kalau saudara membaca mitologi Yunani. Dalam zaman itu ada banyak yang hantu bisa lakukan. Ada satu hal yang mereka nggak bisa lakukan. Mereka nggak bisa berjalan di atas air. So, ini something yang menarik, saudara ya. Saudara, satu lagi. Bukan cuma itu, saudara. Kalau kita melihat dalam survei cerita-cerita Greco-Roman mengenai tokoh-tokoh yang justru bisa berjalan di atas air, ada nggak, saudara? Ada. Dan siapakah mereka? Mereka selalu adalah para pahlawan, para demigod, setengah dewa gitu ya, atau bahkan dewa sendiri. Yaitu misalnya Hercules, Euphemus, Orion, dan juga dewa Neptunus.
Jadi dalam cerita yang ada pada zaman itu, saudara ya, itu ada konteksnya mengenai berjalan di atas air dan urusan mengenai hantu versus tokoh ilahi. Hantu nggak bisa berjalan di atas air. Tokoh yang ilahi, yang bersifat ilahi, itu justru bisa. Kalau ada orang bisa berjalan di atas air, itu tandanya dia itu seorang tokoh ilahi dan bukan seorang hantu. Justru kalau dia berjalan di atas air, itu adalah tanda bahwa dia pasti bukan hantu. Saudara bisa nangkap kan ya? Oke. So, ini menarik saudara. Jadi berarti waktu itu, waktu kita melihat seperti, satu lagi, sorry. By the way, bukan cuma dalam literatur Yunani, tapi kalau saudara lihat literatur Yahudi juga sama saudara. Air itu digambarkan sebagai tempat yang sangat-sangat chaotic dalam literatur Yahudi, dan hanya ada pernah satu tokoh sepanjang literatur Yahudi yang digambarkan bisa berjalan atau melewati air, permukaan air, yaitu Tuhan sendiri. Di Kejadian 1, ayat 2. So, ini satu hal yang menarik kan ya. Dengan kita sekarang coba melihat kacamata orang waktu mereka membaca dalam konteks tersebut, kita baru sadar saudara, kita sedang pakai kacamata. Apa yang kita anggap lumrah dan wajar, ternyata nggak segitu lumrah dan wajarnya pada waktu itu. Justru malah terbalik. Ada hal-hal yang kita lihat yang sebenarnya nggak ada di Alkitab. Dan ada hal-hal yang kita nggak lihat yang sebenarnya ada di Alkitab. Yang kita terbutakan karena kita pakai kacamata zaman kita sekarang. Saudara, maka kira-kira menurut saudara, tujuan daripada Markus menuliskan kisah ini itu untuk memberikan makna apa buat para pembacanya? Kira-kira apa saudara? Sekali lagi saudara ya, dia memberikan satu cerita yang di dalamnya itu mengandung beberapa elemen yang mirip dengan cerita hantu pada waktu itu. Tapi tiba-tiba ada twistnya di belakang gitu ya, yang mengatakan ketika si hantunya benar-benar muncul, hantunya malah berjalan di atas air. Dan lalu para murid melihat itu, lalu mereka mengatakan, oh itu hantu. Kira-kira saudara, efek apa makna apa yang sedang mau dibawa oleh Markus lewat bagian ini? Saudara bisa ngerti nggak sekarang? Saudara, efek yang muncul pada waktu itu bagi para pembaca mula-mula Markus, baik itu dari kalangan Yahudi ataupun Yunani, saya rasa adalah mereka akan bereaksi, ya elah, masa kayak gitu dibilang hantu sih, gitu kan ya. Efek yang muncul, saudara, adalah sepertinya Markus mau menggambarkan ketidakpercayaan murid secara menohok. Saudara, ekuivalennya kayak gini kira-kira. Ekuivalennya mungkin seperti hari ini, saudara. Misalnya, hari ini kita juga punya anggapan-anggapan mengenai hantu kan? Ya nggak sih? Saya balik sedikit gitu ya. Misalnya, saudara, katakanlah saudara sedang jalan sama teman saudara, cowok teman saudara. Lalu waktu saudara jalan malam-malam, pas maghrib. Lalu saudara menemukan di jalanan yang sepi, ada seorang wanita sendirian duduk di pinggir jalan. Dan terdengar isak tangis. Wanita ini berambut panjang, menutupi sebagian wajahnya. Sepertinya sangat cantik. Lalu berpakaian putih dari ujung leher sampai ujung kaki. Dan lalu teman saudara datang kepada wanita tersebut dan mengatakan, "Dek, namanya siapa?" Dek. Itu efeknya, saudara. Saudara ngerti maksudnya? Apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan geplak teman saudara kenceng-kenceng kan ya. Lu udah gila, gitu maksudnya. Lu nggak tahu itu apa, gitu kan ya. Oke, saudara ngerti maksudnya? Ini efeknya, saudara. Ini efek daripada bagian yang Markus sedang mau kasih tahu ke kita. Cuma kita salah ngerti habis-habisan. Karena kita mengira reaksi para murid adalah reaksi yang lumrah. Mereka melihat Yesus melakukan satu hal yang supernatural. Maka mereka mengira ini adalah sebuah tokoh supernatural gitu, dalam arti sebuah hantu. Buat kita itu wajar-wajar aja kan ya. Tapi ternyata tujuan Markus adalah untuk memperlihatkan seberapa absurd salah kaprahnya para murid, saudara. Saudara, ini mirip karena bagi orang zaman itu, saudara, semua juga tahu namanya hantu nggak bisa nyebrang air, dan mereka juga semua tahu yang namanya berjalan di atas air sebagai manifestasi keilahian. Jadi reaksi mereka melihat para murid waktu mereka membaca bagian ini adalah mereka mengatakan, ya ampun, dodol banget sih gitu. Dan sekali lagi saudara jangan lupa kita kembali ke dalam konklusi daripada kisahnya. Konklusi kisahnya mengatakan apa? Sebab sudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap keras. Ini jadi masuk akal banget kan ya saudara kan ya. Untuk mengakhiri memang bagian ini saudara.
Yang disebut oleh Markus sebagai kedegilan hati para murid itu merujuk kepada keseluruhan ceritanya dan bukan cuma urusan mengenai mereka mungkin nggak bisa mengenali dia atau kaget bahwa dia bisa meredakan angin atau whatever. Bukan itu poinnya. Yang dicatat oleh Markus sebagai kekerasan hati para murid adalah mereka lebih memilih untuk percaya dengan apa yang absurd ketika realitanya itu melampaui pikiran mereka. Sekali lagi saudara, ini yang dicatat. Ketika para murid menghadapi realita yang begitu melampaui anggapan-anggapan mereka, yang begitu melampaui laci-laci mereka, mereka lebih memilih untuk percaya yang absurd dibandingkan menerima kenyataan. Saya rasa ini gambaran yang sedang mau diperlihatkan di sini, saudara. Efek yang mau dicapai Markus ini adalah mengungkapkan absurditas dari ketidakpercayaan para murid, bahwa karena hati mereka segitu nggak mau terbukanya terhadap kemungkinan baru, maka mereka lebih memilih untuk percaya apa yang absurd dibandingkan menghadapi kenyataan yang mereka mau nggak mau harus membongkar keyakinan mereka. Sudah bisa lihat kan ya? Dan by the way, kalau kita mau sedikit meta gitu ya, orang konservatif, maksudnya orang Kristen konservatif itu banyak yang kayak gini. Ya itu kayak tadi, saudara. Kalau dihadapkan dengan data-data mengenai catatan militer, angkanya nggak akurat, ada banyak keberatan secara logistik dan jumlah dan area dan segala macam apa yang mereka lakukan. Enggak, itu nggak masuk dalam laci saya. Enggak. Allah tidak pernah bohong. Maka saya lebih memilih percaya yang absurd. Emang kenapa? Kalau zaman itu antara Bad City sama Bethel itu lebih padat daripada Jakarta. Emang kenapa? Emang kenapa? Saudara ngerti maksudnya ya? Kadang-kadang orang Kristen ada banyak yang kayak gitu. Lebih milih untuk percaya yang absurd dibandingkan menerima realita di mana mereka harus membongkar laci-laci mereka, saudara. Tapi ya inilah gitu ya, kalau kita mau meta sedikit itu ada aplikasi yang buat kita gitu. Tapi inti yang saya mau ngomong di sini adalah sekali lagi saudara, dalam dua bukti ini, dalam dua bagian ini saya harap sekali lagi terbukti bahwa kita itu punya kacamata. Kita itu punya kacamata, saudara. Kita itu punya kacamata yang seringkali nggak tepat waktu kita membaca Alkitab. Yang kita bahkan nggak sadar sedang bertengger di dalam hidung kita. Karena yang namanya kacamata memang tembus pandang. Nggak heran sih. Agak wajar sih memang kita nggak sadar. Tapi yang kita mau kasih tahu lewat seri ini adalah kita punya kacamata. Kita mengira reaksi mereka masuk akal, sedangkan tujuan Markus adalah untuk mengungkapkan justru menunjukkan reaksi tersebut sebagai reaksi yang paling tidak masuk akal. Ada yang mau tanya, saudara? Bisa nangkap cukup jelas? Oke. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke. Ya udah, lanjut ya. Terakhir, saudara, komedi. Di dalam Alkitab juga ternyata ada genre komedi. Ini kita mungkin juga nggak pernah lihat karena sekali lagi kita pakai kacamata modern yang mengatakan bahwa Alkitab adalah buku yang sangat-sangat membosankan, gitu ya. Tapi nggak, saudara, dalam Alkitab sebenarnya ada unsur komedi. Tapi kita perlu mengerti komedi sekali lagi bukan dengan kacamata kita pada hari ini melihat komedi, tapi kita perlu mempelajari komedi sebagaimana orang pada waktu itu mengerti komedi, gitu ya. Nah, source yang kita bisa pakai paling gampang, saudara, adalah Aristotle. Karena sekali lagi Aristotle adalah pemikir Yunani dan ini dalam zaman Greco-Roman yang sangat dipengaruhi oleh pemikirannya Aristotle gitu kan ya. Dan Aristotle itu punya 4 jenis tulisan gitu ya, komedi, tragedi, epik dan poem ya. Dan kita cuma bahas komedi aja. Bagaimana Aristotle mengerti komedi pada zaman itu, saudara? Buat kita komedi itu yang paling penting tuh lucunya gitu kan ya. Tapi kalau Aristotle komedi lebih dalam daripada itu. Nah, Aristotle mengatakan gampang kalau kita mau membedakan antara komedi sama tragedi. Kalau tragedi itu biasanya bermula di atas, lalu berakhir di bawah gitu ya. Dan biasanya berakhir dengan penguburan. Jadi pertama-tama mulai dengan situasi yang begitu positif, lalu akhirnya makin hancur, dan berakhir hancur banget gitu ya. Lalu berakhir dengan biasanya acara penguburan, pemakaman. Komedi itu sebaliknya. Startnya justru direndah, banyak kekacauan, banyak absurdity, banyak ketidakcocokan, tapi berakhir di atas. Berakhir dengan resolusi, isu-isunya, problem-problemnya terselesaikan gitu ya, dan biasa berakhir dengan perkawinan. Jadi ini deskripsi Aristotle kira-kira mengenai apa itu komedi ya. Nah, saudara, perhaps memang dunia kita pada hari ini memandang komedi dengan bagaimana Aristotle memandang komedi itu agak lain. Tapi saya pengen coba saudara sedikit tarik, ada kemiripan nggak sebenarnya?
Itu misalnya kalau saudara lihat contoh-contoh di dalam zaman modern, itu biasanya yang kita sebut hari ini misalnya dengan romantic comedy. Itu genre film yang lumayan laku kan ya, terkenal banget, keluar terus maksudnya. Saya sih nggak seneng nonton, tapi anyway, ini satu pola cerita yang menarik. Semua orang pasti pernah lihat pola cerita ini kan ya. Pola ceritanya biasanya dimulai dengan apa, saudara? Bukan dengan situasi baik kan ya, dengan situasi yang buruk. Buruk ini maksudnya bukan buruk dalam arti mengerikan, saudara, nggak harus ya. Tapi misalnya kayak gini, kalau romantic comedy, saudara tahu ujungnya adalah ini mengenai satu orang cowok dan satu orang cewek gitu kan ya. Dan di awal cerita, biasanya dalam romantic comedy, itu yang diperlihatkan adalah bagaimana dua orang ini saling tidak cocok. Waktu kita melihat, saudara, adegan-adegan pertama dalam romantic comedy, itu biasanya adalah kita melihat betapa nggak nyambungnya dua tokoh ini. Nah ini maksudnya problem itu di sini. Mereka nggak nyambung, nggak mungkin banget jadian, gitu loh, kira-kira, gitu kan ya. Si cewek pengennya cowok yang kayak apa? Cowok yang muncul kayak gini gitu ya, misalnya kayak gitu. Atau si cowok maunya cewek kayak apa, tapi yang muncul kayak gitu dan sebagainya lah. Oke, jadi ada ketidakcocokan gitu kan ya. Lalu akhirnya itu mulai terselesaikan satu demi satu gitu ya, lewat hal-hal yang lewat cara ini, cara itu segala macam yang mungkin berhasil, nggak berhasil, yang lucu segala macam. Dan pada akhirnya beneran jadian. Jadi bermula di bawah dan berakhir di atas dan berakhir dengan pernikahan gitu kan ya. So itu pola komedi yang sebenarnya agak mirip dengan polanya Aristotle. Itu pola yang sudah sangat-sangat lama. Oke? Nah, hari ini misalnya salah satu contoh yang paling gampang untuk kita itu adalah Shrek. Saudara sadar nggak Shrek itu Aristotelian? Jadi cerita Shrek itu kayak apa, saudara? Cerita Shrek itu bermulai dengan si Shrek, ya kan ya? Yang naksir dengan seorang bernama Fiona, putri manusia gitu ya, yang sangat cantik. Sedangkan Shrek ini bukan pangeran, dia seorang ogre. Semua orang dari awal juga bisa lihat bahwa ini dua orang yang tidak cocok. Nah, saudara ngerti kan sekali lagi ya? Polanya jelas banget kan ya? Oke. Dan pada akhirnya pada akhirnya of course endingnya adalah mereka akhirnya jadian dan berakhir juga dengan pernikahan. Again, Shrek berakhir dengan pernikahan kan ya? Although memang ceritanya ini banget upside down karena akhirnya bukan si Shrek yang jadi manusia, tapi si Fiona yang jadi ogre gitu kan ya. Tapi anyway, saudara. Tapi intinya saudara bisa lihat pola yang sama, saudara. Kita bisa melihat dari awal itu mereka begitu nggak nyambung, nggak bisa lebih nggak nyambung lagi. Dan waktu kita melihat kayak begitu, itu yang membuat kita ketawa. Absurditas ini, ketidakcocokan inilah yang membuat efek komedik gitu kan ya. Nggak mungkin banget gitu kan ya. Kira-kira kayak gitu, saudara. Dan endingnya adalah mereka married. Nah, maka saudara, dalam cerita komedi, saya nggak perlu tulis kalian sini ada gitu ya. Dalam cerita komedi Aristotle, ada tokoh ketiga yang biasanya akan membantu si cowok untuk memenangkan si cewek, meskipun mereka nggak cocok. Tokoh ketiga ini adalah tokoh yang dinamakan Poneros, the loser, pecundang. Dan saudara tahu kan ya, ini bukan tokoh yang bijak, saudara. Tokoh ketiga ini bahkan biasanya lebih goblok lagi daripada cowoknya. Dan saudara tahu dalam film Shrek, siapa yang memerankan ini? Donkey. Ya kan ya? Tapi saudara ngerti kan ya? Yang terjadi adalah Donkey berusaha membahu dengan Shrek untuk mencapai tujuan akhirnya itu, gitu. Which is adalah untuk menikahi Fiona. Dan ini pola yang basically sama persis dengan pola Aristotelian komedi, saudara. Nah, yang menarik sekali lagi ya, absurditasnya, komedinya itu terjadi karena Poneros ini, si loser ini, pecundang ini, itu jelas digambarkan sebagai tokoh yang goblok banget, lebih goblok bahkan daripada pemeran utamanya. Dan lalu tokoh ini mau membantu si pemeran utama mendapatkan cewek, nggak mungkin banget, saudara lihat ya, nggak mungkin banget itu banyak, saudara. Bukan cuma antara si cowok dan si cewek, tapi juga antara si Poneros dengan si cowok misalnya. Iya kan ya? Tapi dalam cerita komedi Aristotle malah beneran akhirnya dua orang ini, si tokoh utama cowok dan si Poneros, lewat kebodohan mereka malah mereka akhirnya bisa memenangkan si cewek. Itu yang bikin orang, ya ampun kayak gitu rupanya. Itu efek komedik. Absurd, saudara kan ya? Misalnya saudara, di dalam komedi Aristotle, bahkan si Poneros ini, dia cuma kepengen bantuin si cowok ini untuk dapetin si cewek. Tapi misalnya secara tidak sengaja, lewat kebodohan atau segala macam, dia akhirnya malah menyelamatkan dunia. Misalnya kayak begitu.
Jadi itu salah satu unsur cerita yang muncul. Meskipun dia sebenarnya nggak pernah mikir ke arah sana gitu ya, nggak pernah mikir setinggi itu, tapi lewat kebodohannya tiba-tiba misalnya ada tentara musuh yang menyerang terus kalah gara-gara ada kulit batu atau whatever yang dia nggak sengaja, mungkin dia duduk di atas ini lalu dia kentut sehingga meniup batunya jatuh ke dalam kepala daripada komander pasukan musuh dan sebagainya, terus mati sehingga pasukannya mundur. Saudara ngerti kan ya? Ini namanya komedi, saudara, kayak begitu loh. Itu tokoh Poneros itu, dan saudara lihat kan dalam Shrek, sekali lagi ceritanya adalah Shrek dan Donkey diserang oleh dragon. Ekornya sampai angus kan ya ceritanya. Lalu habis itu akhirnya Donkey terpisah dari Shrek dan dia harus menghadapi si dragon sendirian. Lalu dengan bodohnya si Donkey karena udah nggak ada jalan lain, dia ngapain? Dia merayu si dragon. Geblek banget kan ya. Dan kita waktu pertama kali nonton kita mikir apa? Ya ampun, bodat banget nih orang satu. Aduh bodoh, kau udah mau mati nih, dirayu. Emang naga bisa dirayu? Ternyata berhasil karena naganya wanita. Saudara ingat kan ya filmnya? Terus mereka jatuh cinta dan akhirnya punya anak di Shrek 2 dan seterusnya dan sebagainya kan ya. Saudara, ini namanya komedi Aristotelian, saudara. Si Poneros itu lewat kebodohannya, tokoh yang sangat-sangat bodoh, yang orang nggak nyangka-nyangka, unexpected banget, absurd banget, tapi malah lewat dia banyak hal yang menjadi positif, banyak kejadian hal yang keren, yang positif, dan pada akhirnya solusinya malah datang dari dia misalnya. So ini komedi, saudara bisa ngerti sekarang kenapa ada efek komedik, karena ada absurditas ini, saudara. Aristotelian komedi itu berdasarkan absurditas, unexpectedness, dan seterusnya gitu kan. Oke, kita ngomong semua ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk, saya mau tanya saudara sekarang, di dalam Injil, mulai nggak saudara bisa melihat ada unsur komedik? Yang pertama misalnya saudara, absurdity ya. Perumpamaan talenta gitu ya. Itu mungkin kita sering ceritakannya sebagai cerita yang harus diceritakan dengan sangat serius gitu kan ya. Tapi sebenarnya itu cerita komedi. Karena ada unsur absurditasnya. Misalnya, itu talentanya, ini bukan cerita yang talenta ini, saudara, bukan cerita yang hamba yang mengubur itu ya, bukan ya. Tapi mengenai orang yang berhutang 10.000 talenta kepada seorang raja. Lalu saudara-saudara, saudara bisa bayangin, waktu Yesus pertama kali mungkin ngomong ya, ada satu kala seorang yang berhutang 10.000 talenta kepada seorang raja. Itu orang pada ngakak habis-habisan, saudara, karena itu absurd. Ternyata, saudara, 10.000 talenta itu adalah pada waktu itu lebih daripada kas yang dimiliki oleh pemerintah Romawi. Ini saudara bisa ngerti ya? Ini absurditas, saudara. Terus misalnya juga, waktu Yesus lalu melanjutkannya. Lalu waktu raja ini memanggil si orang ini, si penghutang ini, lalu mengatakan, bayar talentamu itu, gitu kan, bayar hutangmu itu. Lalu si orang yang berhutang 10.000 talenta ini mengatakan, beri aku waktu sedikit lagi. Nah itu poin kedua di mana orang akan ngakak habis-habisan. Absurd. Karena utang 10.000 talenta, emangnya sedikit waktu lu bisa ngapain? Ngerti maksudnya ya, saudara ya? So, ini humor, saudara, dalam Alkitab. Ada efek seperti ini. Ini contoh yang lebih kecil. Tapi ada contoh yang lebih besar juga, saudara, yaitu misalnya contoh Zakheus. Karena Zakheus itu sebenarnya adalah stereotip banget tokoh Poneros. Dia itu orang kerdil, gitu kan ya. Benar-benar maksudnya kerdil dalam arti literally kerdil dan juga berhati kerdil, gitu kan ya, basically. Saudara ngerti kan ya kenapa kita sampai hari ini pun mengatakan orang kerdil itu bisa berarti bukan cuma badan tapi juga hati kan ya. Karena emang stereotipnya pada waktu itu seperti itu. Orang itu kerdil, itu hatinya juga semakin kerdil, makin picik. Dan Zakheus itu benar-benar tipikal banget penggambaran orang kerdil pada waktu itu. Yaitu picik, licik, dan kagak mau membagi gitu kan ya, pelit banget dan sebagainya, menipu uang dari orang dan sebagainya gitu. So dia stereotip gambaran seperti itu. Ini orang yang nggak mungkin banget jadi orang yang bertobat. Sudah mengerti kan ya absurditasnya gitu. Lalu ada gambaran seperti dia itu memakai jubah, orang kerdil pakai jubah gitu ya. Lalu habis itu dia berlari. Sekali lagi saudara, orang berlari pada zaman itu bukan kelihatan atletis seperti zaman sekarang kan ya. Mereka berlari pada waktu itu penghinaan. Itu berarti saudara membuang harga diri saudara. Makanya waktu gambaran bapak yang berlari mendapatkan si anak bungsu itu si bapak itu berlari dengan membuang harga dirinya sebenarnya.
Tapi anyway, Zakheus itu dikatakan berlari pakai jubah gitu kan ya. Itu waktu orang membayangkan pada waktu itu, saudara, mereka ketawa basically. Ini gambaran hancur banget. Ini aduh orang parah banget gitu ya. Lalu bukan cuma punya jubah, berlari, kerdil, terus ngapain? Manjat pohon gitu ya. Lebih lucu lagi gitu maksudnya. Waktu orang ngerti seperti itu. Dan yang paling absurd adalah si orang kerdil, picik, licik, pelit seperti ini yang kerdil yang pakai jubah konyol banget manjat pohon segala macam itu lalu kepengen deket-deket sama seorang guru besar seperti Yesus, Rabi yang agung. Saudara mulai ngeliat mismatch-nya. Oke, efek komedi kan ya. Nggak mungkin banget lah gitu. Nggak mungkin banget dia bisa kayak begitu. Dari mana cerita Yesus bisa mau menerima orang kayak gini? Nggak mungkin nih pecundang yang nggak dianggap. Yang selalu jadi korban tertawaan. Lalu mau deket-deket sama Yesus. Absurd. Nggak mungkin orang seperti Yesus, guru besar mau temenan sama Poneros kayak gitu. Pecundang macam Zakheus. Tapi lalu efek komedinya terjadi setelah ternyata Yesus memilih Zakheus. Dari semua kemungkinan, Yesus memilih Zakheus. Yesus masuk ke rumahnya dan lalu hidup Zakheus dirubah oleh karena ini. Orang yang paling kerdil, yang paling picik, pemungut cukai dan sebagainya gitu kan ya. Yang semua orang nggak sangka-sangka bisa menjadi murid, bisa menjadi orang yang bertobat. Malah dia yang diterima Yesus dan dia menerima Yesus. Dia berubah. Dia berbalik arah. Itu efek komedi, saudara, basically. Ini Poneros. Yesus yang gak sangka-sangka merubah habis hidup si Poneros ini. Untuk menjadi orang yang sekarang malah berjanji untuk mengembalikan berkali-kali lipat apa yang ia telah ambil daripada orang lain. Lihat ya, dari situasi absurd, situasi negatif menuju kepada situasi positif. Ya. Komedi, saudara, basically. Typical. Sekali lagi, saudara bisa melihat kan ya. Misalnya kita salah membaca Zakheus selama ini gimana? Well, yang pasti adalah kita nggak menangkap unsur komedi ini, itu dipastikan ya. Tapi seorang ngerti nggak sekarang? Pembacaan banyak orang yang lalu membaca kisah Zakheus, lalu mereka mengatakan seperti ini. Pak Pendeta, itu Zakheus ada balikin beberapa orang 2 kali lipat, ada balikin beberapa orang lagi 4 kali lipat. Jadi ini maksudnya diberikan kepada kita sebagai prinsip ya Pak ya. Jadi hutang seperti apa yang kita balikannya 2 kali lipat dan hutang seperti apa yang kita balikannya 4 kali lipat ya. Saudara ngerti maksudnya? Ini saya jamin saudara pernah dengar orang khotbah seperti ini kan ya. Atau memberikan cerita Zakheus seperti ini. Ada pengertian loh di balik ini. Jadi ini begini, ini prinsip kayak gini. Kacamata siapa itu? Pertanyaannya. Saudara ngerti maksudnya? Mungkinkah simply angka 2 dan 4 tadi sekali lagi bukan dimaksudkan sebagai satu pencatatan yang akurat atau satu teladan untuk kita teladani, tapi simply sebagai satu kalimat yang mengungkapkan satu nuansa berlebihan dalam arti yang ini 2 kali, yang ini 4 kali gitu. Ngerti maksudnya? Karena ini orang kerdil, saudara, yang ceritanya harusnya picik dan pelit, tapi dia mau memberikan begitu banyak. Jangan-jangan kita salah nangkep. Tapi sekali lagi saudara lihat, dengan kita coba untuk melihat, kita coba untuk membaca bagian Alkitab dengan kacamata yang bukan kacamata kita gitu ya. Betapa kita bisa menjaga diri saudara dari salah tafsiran. Tapi sekali lagi, poinnya saudara lebih dalam hal yang unlearning ini, dalam kita menyadari bahwa kita selama ini itu banyak melihat hal-hal yang gak ada di Alkitab. Dan kita juga banyak tidak melihat hal-hal yang justru ada di Alkitab. Pertanyaan terakhir. Di dalam cerita Injil, ada satu lagi cerita komedi yang besar. Tahukah saudara yang mana? Yang mana saudara? Yaitu Yesus Kristus sebagai Poneros yang paling besar, saudara. Saudara lihat dalam kisah Injil, Yesus itu sebenarnya kalau kita mau bilang digambarkan sebagai Poneros. Dia adalah orang yang semua orang gak bakal nyangka orang kayak gini akan menyelamatkan dunia. Lah siapa dia? Dia lahir di kota kecil ujung bumi antah berantah. Bukan di Roma, bukan juga di Yerusalem. Nyewa kamar aja kagak dapet sampai lahirnya harus di tempat makan binatang. Raja dunia dari mana? Mana mungkin kan ya, loser banget orang kayak gini.
Dan bukan cuma di awal kelahirannya doang, ini terus terjadi sepanjang hidupnya. Betapa orang misalnya terheran-heran akan ajarannya, tapi waktu mereka terheran-heran akan ajarannya, mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan, lah ini kan anak Yusuf, gue kenal nih bapak emaknya, gue dulu pernah bantuin loh emaknya ganti popoknya dia. Kok bisa sih dia ngajar kayak gini? Aneh banget ya. Nggak ada yang mau nyangka dia, saudara. Nggak ada yang mau mengira dia. Dan of course ini berujung pada akhirnya si Poneros ini berakhirnya nasibnya tragis di kayu salib. Gimana caranya dia mau mengubah dunia kalau dia sendiri mati? Saudara bisa mengerti kenapa orang menertawakan dia di kayu salib, dan kalimat tertawanya itu adalah orang lain dia selamatkan, tapi dirinya sendiri dia tidak bisa selamatkan. Itu kalimat komedik, saudara. Absurditas kan ya. Yang bener aja lu mau nyelamatin seluruh dunia, lu sendiri nggak selamat, gimana mungkin? Itu efeknya komedik, saudara. Cerita Injil itu ada unsur komediknya, dalam arti bukan maksudnya berarti salib itu lucu dan bikin tawa, bukan, saudara. Tapi dalam arti salib itu absurd, dan secara natural itu nggak ada yang akan benar-benar menyangka, termasuk murid-murid sendiri, bahwa justru lewat semua kekalahan inilah, lewat semua kebodohan inilah, dia malah menang dan benar-benar menyelamatkan dunia. Itu exactly peran Poneros dalam komedi Aristotle. Dan jangan lupa, saudara, kisah Injil berakhir dengan pernikahan. Yaitu pernikahan antara anak Allah dan pengantinnya, yaitu gereja Tuhan. Kita kalau mau bilang endingnya gospel, endingnya Injil adalah Kristus dan gereja live happily ever after, gitu kan ya, kalau kita mau bilang gitu, basically. Saudara lihat ya sekali lagi ya, bagaimana studi komparasi, studi konteks itu sangat penting, saudara. Karena ini membuat kita sekali lagi belajar untuk membaca Alkitab lewat konteks di mana Alkitab itu ditulis. Dan kita melihatnya kayak begitu, saudara, kita harus sadar satu hal, kita harus belajar berpikir kritis. Kayak gitu, saudara, apa maksudnya berpikir kritis? Bukan berpikir kritis terhadap Alkitab, tapi berpikir kritis terhadap pikiran kita, terhadap kacamata kita mengenai Alkitab. Itu yang maksudnya berpikir kritis, saudara. Dan kalau kita mau jujur, kita nggak bisa melakukan ini terlalu banyak. Maksudnya kita nggak bisa do this too much, gitu maksudnya. Saudara ngerti maksudnya ungkapan itu kan ya? Kita terlalu sedikit melakukan hal ini. Kita terlalu sering menganggap kacamata yang kita sedang pakai sebagai kacamata yang valid, yang sah. Kita nggak pernah sadar seberapa jauh konteks penulisan Alkitab dengan konteks hidup kita dan situasi kita pada hari ini. Dan itu yang membuat banyak daripada kita itu salah baca Alkitab, saudara. Saudara, apa hal yang saya pengen saudara bawa pulang pada hari ini? Satu hal yang sama lagi, yang saya sudah ngomong berkali-kali dari sejak PA awal tahun kayaknya gitu ya. Rendah hati, saudara, basically. Dalam membaca Alkitab, kita itu perlu belajar rendah hati. Untuk belajar menyadari betapa jauh jarak antara kita dengan konteks di mana Alkitab itu ditulis. Harapan saya, saudara, adalah sebagai orang Kristen ya, kita mulai ada habit untuk berpikir kritis terhadap pikiran kita mengenai Alkitab. Untuk kita menyadari, untuk kita mencurigai diri bahkan. Waktu kita pada hari ini mengatakan kita kembali kepada satu kebenaran atau prinsip Alkitab atau makna dari kisah Alkitab yang kita kayaknya yakin artinya kayak begini, atau kita paling nggak pikir alternatif lain. Kita perlu belajar meragukan diri, saudara. Untuk belajar meragukan diri sendiri, untuk belajar mempertanyakan apakah kita benar-benar mengerti Alkitab, atau jangan-jangan kita sebenarnya sedang membaca kacamata zaman kita. Tapi ini susah kan? Ini susah, saudara. Makanya saudara perlu dibombardir dengan kayak beginian. Ini masih fase yang sangat dasar, saudara, dalam belajar Alkitab. Sebenarnya harusnya semua orang yang belajar Alkitab itu mulai dari sini. Dari fase humility. Untuk mengerti bahwa kita nggak bisa, saudara, nggak bisa mengasumsikan apa yang kita baca itu beneran Alkitab. Itu kemungkinan besar, itu hasil kacamata kita sendiri dan itu bukan Alkitab. Tapi banyak orang menggunakan Alkitab pada hari ini ya kayak gitu. Saudara, pengetahuan tanpa kerendahan hati itu kan akhirnya berakhir dalam fenomena yang selama ini kita lihat jadi stereotipe orang reform kan ya. Banyak tahu dan banyak sok gitu. Saya rasa yang dibutuhkan orang reform dan teologi reform pada hari ini, saudara, itu bukanlah lebih banyak kepastian, lebih banyak prinsip, lebih banyak doktrin, saudara. Tapi justru adalah lebih banyak ragu, lebih banyak bertanya, lebih banyak mencurigai diri sendiri dan mencurigai kepastian daripada pengertian diri sendiri.
Itu yang sepertinya kita lebih perlukan, saudara. Supaya kita boleh lebih rendah hati dalam kita membaca Alkitab. Karena itu hal yang paling fundamental dalam kekristenan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh melihat 3 contoh daripada firman Tuhan. Yang memang kami bukan sedang membicarakan makna rohaninya bagi kami. Tapi tetap ada satu makna rohani yang kami boleh bawa pulang. Itu sekali lagi Tuhan, untuk mengakui bahwa di hadapan firman Tuhan kami harus tahu diri. Kami harus menyadari kesempitan diri kami, kesempitan laci-laci kami, untuk kami menjadi orang-orang yang makin belajar itu bukan makin kaku, tapi justru makin terbuka, makin boleh menyadari kekecilan diri kami, kekerdilan kiri kami, dan kebesaran daripada diri Tuhan. Tuhan kiranya boleh tolong kami untuk senantiasa boleh lebih menyadari hal ini. Tuhan tolong supaya kami bukan berakhir menjadi orang-orang yang akhirnya jadi takut baca Alkitab, atau jadi orang-orang yang makin ngeri baca Alkitab karena takut salah tafsir dan sebagainya. Tapi untuk lebih berani untuk bertanggung jawab dalam pembacaan kami. Lebih berani untuk mengakui keterbatasan diri. Lebih berani untuk mencurigai pemikiran diri sendiri. Lebih berani untuk rendah hati di hadapan dunia. Lebih berani untuk mengatakan tidak tahu ketika kami tidak tahu. Lebih berani untuk semua itu, Tuhan. Lebih berani untuk rendah hati. Dan kami bersyukur sebab Tuhan sendiri yang telah menunjukkan kerendahan hati yang paling luar biasa. Yaitu bahwa Engkau, anak Allah, Raja alam semesta, telah rela turun menjadi seorang poneros bagi gereja Tuhan untuk mendapatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pemahaman saya sebagai wanita yang pemikirannya sangat simpel dan sederhana untuk menanggapi Alkitab, saya hanya mau bertanya, berapa lama, berapa waktu yang harus kita pelajari untuk kita dapat memahami seperti apa yang Bapak Pendeta pemahami sampai saat ini? Terima kasih. Saya juga nggak sempurna loh, by the way. Maksudnya gini loh, saudara. Saudara mesti ngerti satu hal gitu. Saya bawain bahan ini kepada saudara ya, bukan karena saya sudah sejalan pemikiran sama mereka kan ya. Tapi karena bahan ini menusuk saya, sebanyak bahan ini menusuk saudara gitu. Maksudnya gini saudara, saya nggak bakal bawa bahan di mana saya merasa saya sudah segini, terus saudara baru segitu, jadi saudara harus dengerin saya karena itu gitu. Bukan sih. Maksudnya gini saudara, saudara ngerti kan maksudnya ini? Kami para hamba Tuhan, saudara itu sangat struggle dalam hal ini, dalam arti kami itu harusnya gitu ya, memberikan kepada saudara apa yang kami sendiri rasa sebagai satu hal yang dari Tuhan. Kalau Tuhan belum tabok kami dengan hal itu gitu ya, itu sebenarnya lebih baik kami nggak tabok saudara dengan hal itu juga gitu. Jadi maksudnya gini, ibu jangan ngelihatnya ya, saya itu tinggi di atas sana, sudah ratusan jam terbang atau ribuan jam terbang, terus saudara-saudara lagi di bawah dan merasa begitu simple dan merasa begitu sederhana. Enggak saudara, saya datang kepada saudara itu karena saya merasa saya sama bodohnya gitu ya dalam hal ini. Ini hal yang menusuk saya, menabok saya juga. Jadi saya mau share itu. Itu kan pengabaran Injil kan kayak begitu kan. Dalam arti sekali lagi saudara, pengemis kasih tahu pengemis lain di mana dapat roti, itu namanya penginjilan. Nggak ada itu pengabaran Injil dengan cara kita itu yang di atas sudah tahu banyak hal terus kita suruh orang dengerin kita gitu. Itu namanya bukan penginjilan, karena penginjilan itu berdasarkan anugerah kan. Anugerah itu berarti nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah gitu. Semuanya sama-sama di bawah. Tapi Tuhan angkat kita ke atas kan. Jadi, maksudnya dalam pertanyaan seperti ini, maksudnya pertanyaannya kalau kita mau jawab secara teknis, ya of course lama gitu belajarnya. Dalam arti nggak ada jamnya. Ini perjuangan seumur hidup. Berpikir kritis, kalau saudara ikut pertemuan kita yang pertama, saya sempat ngomong sih, berpikir kritis itu nggak selesai, saudara. Berpikir kritis itu adalah satu mode pendekatan di mana kita itu bukan berakhir dengan titik, tapi berakhir dengan tanda tanya. Setiap kali kita berakhir dengan tanda tanya. Termasuk ini, saudara. Sebenarnya kita masih bisa banyak tanda tanya kan. Kita masih bisa bertanya lagi gitu ya. Apa benar kayak gitu? Sekali lagi, berpikir kritis kan ya. Apa benar? Sudah cocok benar atau belum gitu ya. Orang lain ngomong apa? Ada orang lain nggak yang tulis yang mungkin berlawanan dengan apa ini? Kita perlu dengar pendapat yang berlawanan itu. Mungkin membuat kita jadi lebih bisa mengerti dengan lebih dalam. Atau habis kita dapat pengertian lebih dalam itu pun, kita perlu tanya lagi apa ada orang lain yang mungkin bisa tambahin lagi atau kurangin lagi dari semua ini. Itu namanya berpikir kritis. Berpikir kritis itu nggak mikir secara jangka waktu. Karena berpikir kritis itu nggak pernah selesai. Berpikir kritis itu lebih ke arah di dalam kita itu senantiasa
Saudara ingat ya satu kalimat yang saya ngomong ya kemarin ya. Berpikir kritis itu tujuannya bukan untuk menafsir dengan tepat. Berpikir kritis tujuannya adalah untuk senantiasa menafsir. Saya rasa itu posisi yang lebih rendah hati, saudara. Bukan posisi yang lebih tinggi. Justru maksudnya, saudara ngerti kan ya, ini bukan posisi yang elitis gitu. Ini bukan posisi di mana kita mengatakan, oh ini ya, kamu harus jadi kayak saya ya, semua ya, mesti belajar kayak gini ya, dan sebagainya. Enggak, saudara. Saudara lihat, ini adalah hasil daripada pemikiran orang-orang yang namanya tadi saya pampangkan gitu kan ya. Di mana mereka itu rendah hati, mereka mempertanyakan diri mereka, saya ngerti ini udah benar atau belum ya? Mungkin nggak orang-orang zaman itu ngertinya lain dibandingkan saya? Itu kan kerendahan hati kan ya. Dan justru lewat seperti itulah pengetahuan sejati itu muncul. So, ini bukan masalah mengenai berapa jam SKS yang kita mesti bawa atau berapa ini yang kita mesti lakukan. Sama sekali enggak. Ada banyak orang kuliah akademik ya makin lama makin sombong. Ya sama aja, tapi banyak orang reform kayak gitu kan ya. Makin banyak ikut stage, makin banyak ikut NRIC, makin banyak ikut speak, makin lama makin sok gitu maksudnya. Saya nggak mau yang kayak gitu, saya benci banget sama orang Kristenan yang kayak gitu. Itu sebabnya dalam PAK ini serinya kita sebenarnya dari awal tahun sih. Tujuannya adalah untuk justru bukan menambah pengetahuan saudara, tapi ngebentur-benturin saudara. Saya lagi ini loh, lagi tebang pohon saudara. Basically gitu kan ya. Kalau saudara mau bilang gitu. Saya pengen saudara lebih meragukan apa yang selama ini kita sudah anggap pasti. Karena itu yang kayaknya kita lebih perlukan. So, kira-kira gitu jawabannya. Ya. Ini bukan masalah otak mana yang cukup seberapa IQ-nya untuk bisa melakukan ini, saudara. Enggak. Ini justru adalah orang yang bisa melakukan berpikir kritis. Itu bukan orang yang pinter. Orang yang bisa melakukan berpikir kritis itu orang yang rendah hati. Kok kan kalau di perjanjian lama kan banyak banget tuh angka-angka. Itu misalkan dan juga ada sebutan-sebutan kayak misalkan Saul mengalahkan beribu-ribu tapi Daud itu mengalahkan beraksa-aksa. Terus habis itu juga misalkan kalau kita baca Hakim-Hakim kan banyak juga tuh kayak misalnya si Gideon dalam memilih pasukan itu kan kayak sampai cuman 300 gitu. Itu bagaimana cara kita melihat angka itu emang hanya sekedar data angka atau angka itu memang benar-benar ada maksud dan tujuannya gitu kok? Iya, good question. Jawabannya ini, saudara. Sekali lagi, itu sebabnya kalau saudara belajar penafsiran Alkitab itu studi yang pertama dan juga yang terakhir gitu ya, adalah untuk belajar apa yang disebut dengan genre. Saudara jadi dapat kira-kira petunjuk gitu ya. Memang nggak pasti banget gitu, nggak ada yang pasti lah. Basically kalau kita mau bilang. Tapi kita jadi bisa lebih mengerti penggunaan angka itu untuk tujuan apa. Kalau kita mengerti genre tulisannya, itu makanya. Jadi misalnya gini kan, saudara sekali lagi gampang ya. Saudara dalam dunia ini kita punya banyak genre gitu. Dan kalau saudara menerima satu dokumen, itu saudara dengan sangat otomatis akan mulai mengarahkan pikiran saudara secara nggak sadar saudara untuk menangkap dokumen ini dengan cara tertentu. So gini misalnya. Di dalam kita punya dunia pada hari ini, misalnya ada banyak genre kan ya. Ada genre menu makanan, ada genre buku komik, ada genre surat hukum, ada genre koran, ada genre novel dan sebagainya. Dan saudara kalau saudara memegang buku komik, secara nggak sadar otak saudara itu sedang menyiapkan diri saudara gitu ya untuk memproses informasi yang saudara dapatkan secara komik. Misalnya, kalau ada manusia berkekuatan laba-laba dalam buku komik tersebut, saudara nggak bakal kaget. Saudara nggak bakal mengatakan, sampah ini. Nggak bakal kan ya? Kalau misalnya saudara pernah nggak sih baca komik gitu ya? Terus orang bisa datang, terus ambil gitu komiknya, terus dia baca-baca. Apa ini? Manusia bisa punya kekuatan laba-laba. Bogo banget, kamu baca bohongan kayak gini ya. Terus kita merasa itu orang apa? Itu orang salah baca genre. Ngerti maksudnya ya? Ngerti ya? Oke. Ya iyalah itu bohong-bohongan, semua juga tahu itu bohong-bohongan. Lu aja nggak tahu itu bohong-bohongan, yang bodoh sini siapa gitu kan ya. Ngerti ya maksudnya ya, saudara? Dan kalau jadi waktu saudara mempelajari apa yang namanya genre, itu saudara jadi saudara jadi mempelajari ekspektasi apa yang saudara boleh bawa ketika saudara itu membaca suatu jenis dokumen tertentu. Karena cara orang membuat makna, saudara, itu adalah misalnya dengan membuat sesuatu yang ikut sama seperti ekspektasi pada umumnya, atau justru dengan membelokkan ekspektasi saudara. Dua-duanya valid, saudara. Jadi misalnya gini, kalau kita baca novel fiksi,
kita tidak mengharapkan ada daftar pustaka di bagian belakangnya. Iya kan? Ada ekspektasi toh, saudara bisa belajar itu kan? Saudara kalau bisa baca novel fiksi, lalu begitu saudara selesai, loh, di belakangnya ada daftar pustaka ya? Saudara kaget kan? Saudara tidak menduga bakal mendapatkan itu. Tapi apa maknanya? Apa efek yang ditimbulkan oleh hal ini? Misalnya positif, saudara bisa mengatakan, oh, ini berarti kayaknya ya penulis novel fiksi ini itu nggak sembarangan dalam mengutip sumber atau dalam menghadirkan data-data pendukung. Memang ceritanya fiktif, tetapi data-data yang dia pakai untuk membentuk ceritanya, ternyata dia risetnya dengan baik. Saudara kan ada efeknya kan? Dengan cara dia misalnya membalikan ekspektasi saudara. Tapi kalau misalnya lain juga tempat, misalnya saudara dapat surat warisan. Saudara suruh notaris bikin surat akte warisan gitu ya. Surat wasiat kan ya. Lalu waktu saudara terima draftnya, saudara menemukan di dalam surat wasiat tersebut ada gambar burger McD dengan kentangnya. Saudara akan mengatakan, ini notaris, gue pecat lah, gue ganti notaris. Saudara ngerti maksudnya kan ya? So, itu namanya genre, saudara. Dengan kita belajar genre, itu kita jadi kira-kira mengetahui ekspektasi-ekspektasi yang apa yang kita harus bawa ketika kita membaca satu tipe dokumen tertentu. Belajar menafsir Alkitab, itu berarti belajar salah satu yang paling dasar, genre-genre yang berbeda dalam Alkitab. Misalnya, kayak tadi saudara lihat, waktu di dalam penggunaan, di dalam Exodus, dalam bilangan, dalam ulangan, penggunaan angka-angka tersebut. Saudara jadi mengerti itu genre catatan militer, gitu kan ya. Nah sekarang waktu kita baca Gideon atau kita baca yang lain, yang mirip Saul dan sebagainya gitu ya, kita perlu meneliti ini genre apa. Apakah ini genre catatan militer juga, atau ini genre yang lain misalnya, genre narasi misalnya atau sebagainya kayak gitu-gitu, atau genre apa, misalnya genre puisi. Kalau genre puisi lalu muncul angka-angka, saudara pasti langsung ngerti kan ya, itu angka-angka bukan angka-angka literal misalnya. Karena itu puisi. Saudara bisa ngerti kan ya? Ini hal yang simpel, saudara. Tapi jadinya waktu kita belajar Alkitab, kalau kita mau tahu caranya bagaimana untuk lebih akurat dalam menafsir bagian-bagian angka apa, ngomong ini tujuannya apa dan sebagainya, saudara perlu belajar genre. Kalau saudara serius dengan ini, saya rekomen kepada saudara satu buku. Mereka berdua ngarang ini. Ini buku yang ditulis buat kaum awam, saudara. Bukan untuk orang yang akademik yang bahasanya nggak kira-kira gitu ya. Dan dalam buku ini, saudara akan lihat nama-nama babnya itu misalnya ada misalnya parable, the gospels, proverbs misalnya, epistles dan sebagainya. Jadi saudara diajak untuk mengerti kira-kira dari setiap genre yang ada di Alkitab itu bacanya tuh bagaimana. Misalnya kalau genre surat, Gordon Fee akan mengatakan seperti ini, kan banyak kan ya, surat Paulus, surat Petrus, segala macam. Waktu kita menafsirkan kitab surat, kita harus mengerti konteks yang terjadi, yang sedang dihadapi oleh surat ini, itu biasanya hanya terjadi pada jemaat yang ditujukan oleh surat tersebut. Itu aja udah membuat kita jadinya lain membacanya. Jadi apa yang disuruh di dalam surat tersebut, itu mungkin bukan satu prinsip yang berlaku universal untuk semua gereja. Tapi misalnya itu terbatas atau biasanya terfokus untuk satu isu masalah yang sedang dihadapi dalam gereja tersebut. Jadi kalau kita mau menarik maknanya buat kita perlu mengetahui dengan jelas terlebih dahulu situasinya apa. Misalnya di Korintus, Paulus mengatakan, mendingan gak usah kawin deh. Gitu kan ya. Lalu saudara hari ini baca itu sebagai kitab KUHP misalnya. Yang saudara sekali lagi kalau kitab KUHP, genrenya berarti berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Ngerti kan ya? Jadi kenapa kita kawin? Oke, saudara ngerti maksudnya ya? Tapi kalau saudara mengerti itu surat, berarti ekspektasi saudara adalah, oh saya mesti ngerti dulu nih, konteks yang dihadapi Paulus waktu itu di Korintus apa? Apakah konteks situasi itu berlaku juga di kita atau enggak? Memang bisa juga enggak. Misalnya, ternyata pada waktu itu di Korintus ada satu persecution besar-besaran. Jadi Paulus mengatakan, baiknya dalam waktu kayak gini, yang nikah nggak usah cerai, yang belum nikah nggak usah nikah lah. Saudara ngerti maksudnya ya? Tapi itu berlaku pada waktu persekusi besar-besaran.
Maka itu nggak tentu harus kita ambil literal bagi konteks kita pada hari ini. Tetapi kalau konteks kita sama ya kita harus coba taati. Saudara ngerti maksudnya ya? Tapi itu namanya belajar genre, saudara. Nah ini yang banyak orang Kristen nggak mau. Saudara bisa bayangin kenapa kan ya? Hailah mesti baca buku. Hailah nggak bisa baca langsung. Hailah mesti gini, kono gini. Kan Luther bilang semua orang boleh baca Alkitab. Iya saudara, semua orang boleh baca Alkitab. Nggak berarti semua orang boleh menafsir Alkitab dengan sembarangan, seenak jidat gitu. Petrus sendiri ngomong kok, tulisan Paulus itu susah. Itu Petrus ngomong kan, saudara tahu itu gitu. Tulisan Paulus itu susah, dia mengatakan. Banyak orang yang salah mengerti. Lalu saudara dalam zaman yang sama aja dengan di mana zaman surat tersebut ditulis, ada banyak orang salah ngerti. Saudara hari ini berpikir dengan zaman yang sudah berbeda kayak gini, saudara nggak perlu belajar untuk mengerti dengan benar. Ya udah, tamat riwayatmu lah. Itu orang nggak ada rendah hati, saudara. Oke, jadi sekali lagi itu kenapa tujuan saya dalam PA seri-seri ini untuk membuat saudara rendah hati, atau lebih tepatnya tahu diri. Dengan memperlihatkan betapa jauhnya konteks kita dengan konteks pada zaman tersebut. Oke, so gitu kayak kira-kira.